Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya talamid? Ya. Insyaallah pada hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan Nabi, alhamdulillah hingga hari ini dalam keadaan lindungan Allah masih diberikan kesehatan. Sabahul khair, selamat pagi. Ya, jawabnya sabahun nur ya. Baik, kita mulai pertemuan kita dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Anak-anak Abi di semua kelas 3, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga hari ini Allah masih memberikan kita dengan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat akal, sehingga dengan nikmat itu pada pagi hari ini kembali masih dalam suasana pandemi kita belajar melalui daring ya. Mudah-mudahan kegiatan kita belajar dari daring ini termasuk bagian dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa bertambah pengetahuannya. Nah, pengetahuan ini didapat dengan cara belajar, dan luar biasa pahala belajar ini ya, mengungguli orang-orang yang bersedekah harta, mengungguli orang-orang yang berjuang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian terpenting dalam Islam adalah agar umat Islam tidak bodoh, kurang ilmu, maka belajar menjadi bagian yang harus. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajiban ya, mencari ilmu itu adalah perkara yang diwajibkan untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan yang Islam. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Anak-anak semua, bagaimana dengan sholat kalian? Sudah sholat subuh semua ya? Insyaallah kalian masih tetap ya melaksanakan sholat, dan harus, karena sholat tidak ada keringanannya untuk ditinggalkan, kecuali bagi kaum perempuan yang tengah datang bulan, sedang menstruasi, maka sholat tidak wajib ya. Tapi kalau bagi laki-laki harus sholat itu dilaksanakan walaupun bisulan walaupun sakit gigi, harus sholat itu ya, karena sholat merupakan bagian salah satu perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu luar biasa hingga hari ini. Maka sebagai salah satu tanda syukur atas semua pemberian Allah ya, ini dengan menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu. Kedua, tetap walaupun kalian menyimak pelajaran ya dengan menonton video pelajaran dari Abi, sikap tawadhu, rendah hati, sikap dalam perilaku orang yang mencari ilmu tetap dikedepankan. Lihatlah video ini dengan cara duduk, letakkan HP di depan, bukan dengan cara berbaring ya, bukan disambi dengan melihat YouTube. Yuk, tanamkan kejujuran, tanamkan bahwa walaupun Nabi tidak melihat kalian menyimak video ini sambil apapun, Nabi gak lihat, tapi tanamkan bahwa kalian diawasi ya, kalian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari bentuk satu sikap yang baik adalah melaksanakan amanah, menepati apa yang diamanahkan ya. Anak-anak semua, silakan dibuka buku painya halaman 97, pelajaran ke-8, kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib alaihi salam. Baik, harapannya adalah dari kompetensi atau yang diharapkan dari kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Shu'aib ini, satu, kalian mampu meneladani karakter, sifat yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian mampu
menceritakan apa hikmah dari perilaku, dari sikap Nabi Yusuf alaihissalam dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, Nabi Yusuf ini adalah seorang anak yang punya keluarga yang sangat luar biasa deh. The best. Semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ayah, mulai dari kakek, mulai dari buyut, semua adalah nabi semuanya adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam, ya. Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian Yakub alaihissalam adalah putra atau anaknya Nabi Ishak alaihissalam, ya. Nabi Yakub seorang nabi, Ishak seorang nabi. Kemudian Nabi Ishak adalah putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu bahwa Sayyidul Anbiya, Abaul Anbiya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu anak keturunan dari keluarga yang the best, ya. Mulai dari bapak, mulai dari kakek, mulai dari buyut, ya. Semua dari kalangan nabi, ya, dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah salah satu 12 saudara, ya, dari keluarganya. Beliau termasuk Nabi Yakub itu punya 12, ya, 12 anak dari 2 istri, 10 lain ibu. Nabi Yusuf bersaudara satu bapak satu ibu dengan saudaranya bernama Binyamin, ya, Bunyamin. Jadi semuanya 12. Di antara anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam ini, Nabi Yusuf ini berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa? Satu, dari sisi fisik, subhanallah, Nabi Yusuf ini berbeda dengan saudara-saudaranya. Tampan, cerdas, dan rajin, sehingga menimbulkan kecemburuan, ya, dari saudara-saudara yang lain. Seolah-olah Nabi Yakub alaihissalam itu lebih cenderung, lebih berat kasih sayangnya hanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Terlebih-lebih bundanya Nabi Yusuf itu wafat, maka kasih sayangnya, cintanya lebih ditonjolkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, ya. Mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam itu, beliau di dalam mimpinya melihat, ya, bahwa ada matahari, ada bulan, ada bintang itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dia ceritakan mimpinya ini kepada ayahnya Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub juga termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk mentakwil mimpi, ya. Jadi 12 bintang itu diibaratkan saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf ini kelak di kemudian hari akan menjadi orang hebat, ya. Maka khawatir jangan sampai diceritakan kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Akan semakin timbul rasa kecemburuan dan iri, ya, yang berlebihan dari saudara-saudaranya. Tetapi itu tadi, sepandai-sepandainya tidak menceritakan, tetapi ada saja, ya, yang tahu di antara saudara-saudara Nabi Yusuf, sehingga semakin timbul rasa kebencian untuk membuang Nabi Yusuf di tengah-tengah keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Siapa? Ya, kakak-kakaknya. Nah, disinilah cerita dimulai perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu kalau bahasa kerennya sengsara membawa nikmat, ya. Kalau kalian dulu pernah nonton filmnya Si Midun, ya, itu kalau bisa diibaratkan itu sengsara membawa nikmat. Apa? Dimulailah cerita yang amat tidak mengenakan dalam sejarah perjalanan hidup seorang anak manusia yang memiliki saudara yang baik. Jadi mereka berupaya menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, berbagai macam cara trik. Dibuatlah kesepakatan agar Nabi Yusuf ini boleh diizinkan bermain bersama saudara-saudaranya ini, ya. Sehingga dibuatlah skenario bahwa mereka ingin tamasya, mereka ingin liburan, meyakinkan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam
untuk bisa Nabi Yusuf diikut sertakan. Nabi Yusuf paham nih, ya, tapi Nabi Yusuf juga tidak bisa mencegah keinginan saudara-saudaranya. Nabi Yakub juga tuh berpikiran positif, ya sudah kalau kalian mampu menjaga, mainnya kemana? Ya, ke taman ini dan lain sebagainya. Dan rencana busuk mereka pun terlaksana. Mereka bermain, membawanya ke tempat yang sangat jauh, dipersiapkan lokasi yang sangat sudah ditentukan, ya, ada sumur. Nabi Yusuf dibuka bajunya, ya, kemudian disobek-sobek, ya, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Harapannya adalah di dalam sumur itu Nabi Yusuf bisa diangkat sama orang lain, ya, diangkat sama orang lain, kemudian dibawa untuk dijadikan dijual jadi budak. Terus baju yang tadi sudah dilepaskan tadi dicarikan hewan sembelihan, darahnya ditumpahkan, ya, untuk laporan bahwa mereka kecolongan kalau Nabi Yusuf itu diterkam oleh binatang buas. Ya. Pulanglah saudara-saudaranya kecuali Binyamin, ya. Binyamin tidak mau ikut karena Binyamin itu saudara kandung dengan Nabi Yusuf alaihissalam, satu ayah satu ibu. Ya, yang lain 10 saudaranya ini pulang, ya, dibuat acting sandiwara, ya, dibuat sebuah adegan sinetron. Mereka menangis-nangis meminta maaf kepada Nabi Yakub alaihissalam kalau mereka lengah dalam penjagaan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Wah, semakin kekhawatiran itu ternyata terjadi, bahwa apa yang diprediksi ini terjadi. Akhirnya Nabi Yakub menangis yang terlalu amat dalam sehingga menyebabkan peristiwa kedua matanya buta. Lalu bagaimana nih dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, betul prediksi. Memang sumur itu digunakan untuk kafilah-kafilah atau bangsawan-bangsawan para pedagang itu untuk singgah, untuk mengambil air minum. Begitu diangkat, di dalam ember itu ada seorang anak kecil, dibawa oleh kafilah pedagang ini ke Mesir, ya, dijual dengan harapan dijadikan budak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kehidupan manusia itu sangat luar biasa. Nabi Yusuf dibeli di kalangan bangsawan kerajaan Mesir. Satu penguasa seorang bangsawan kerajaan yang bernama Al-Aziz punya istri namanya Zulaikha. Mereka berdua ini sudah berumah tangga tapi tidak punya keturunan. Maka diangkatlah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi anak angkat. Ya, jadi sengsara membawa nikmat, ya. Jadi begitu sampai perjalanan, tumbuh besarlah, dewasalah Nabi Yusuf alaihissalam ini, ya, menjadi sosok pemuda yang sangat tampan. Dan ketampanannya ini membawa fitnah luar biasa bagi dirinya, ya, sehingga terjadi peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Nabi Yusuf difitnah dan fitnahnya ini mengarah kepada hukuman penjara bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, baru saja, ya, kebahagiaan, kemudian jatuh lagi dalam lembah fitnah. Ya, baik. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam sangat luar biasa pemuda ini, cerdas, tampan, sabar menjalani hukuman ini. Di dalam penjara pun Nabi Yusuf pernah mentakwil 2 orang narapidana penjara, ya, dan takwilnya ini semuanya benar. Ada yang melihat dari ceritanya, ada yang dihukum pancung, ada yang diselamatkan, dikeluarkan dari penjara dan kembali bekerja menjadi pegawai kerajaan. Ya. Selang berapa kemudian Raja Mesir bermimpi. Mimpinya itu beliau melihat 7 ekor sapi yang gemuk, melihat 7 ekor sapi yang kurus, melihat 7 tangkai gandum yang begitu banyak isinya, kemudian ada juga yang kering. Beliau kumpulkan nih ahli-ahli kerajaan, semua tidak bisa menjawab. Tapi ada lantaran seorang pelayan kerajaan menceritakan bahwa ada narapidana yang bisa mentakwil mimpi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, anak-anak semua, singkat cerita, hari ini yang ingin Nabi berikan tugas, silakan disebutkan dengan voice note Nabi Yusuf itu putra siapa, siapa kakeknya, siapa cicitnya, kemudian ada berapa saudara, dan siapa saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Itu saja, karena memang tidak bisa muat lama videonya. Nabi ucapkan jazakumullah yang semangat, yang konsentrasi menyimak video ini. Kita tutup dengan ucapan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.